marketplace, berarti kita harus menganalisis juga tentang marketplace lain yang sudah ada. Yang di dalamnya, contohnya bagaimana bisnis itu bisa beroperasi. Terus di dalam organisasi itu ada yang namanya dua lingkungan. Yang pertama itu macro environment dan micro environment. Nah, kalau macro environment itu apa sih? Nah, kalau macro environment itu adalah elemen di luar organisasi yang secara nggak langsung dia mempengaruhi dari operasi itu, dari operasional di dalam perusahaan itu. Nah, kalau micro environment itu termasuk internal faktor yang ada yang mendirect atau mempengaruhi organisasi seperti ada supplier, ada kompetitor, ada intermediaries, itu artinya orang ketiga, terus ada customer. Oke, sejauh ini jelas suaranya? Jelas. Oke, sip. Nah, ini ada dua ya. Jadi di dalam perusahaan itu selalu punya dua lingkungan. Yang pertama makro, yang kedua mikro. Jadi kalau makro itu di luar perusahaan itu, kalau mikro itu di dalam perusahaan itu internal. Ingatnya kalau makro ingatnya aja eksternal, kalau mikro internal gitu ya. Nah, di dalam chapter ini kita akan konsentrasi pada macro environment. Nah, kita akan menganalisis hal-hal yang berada di luar perusahaan itu menggunakan yang namanya SLAP framework. Nah, SLAP itu ada kepanjangannya. SLAP yang pertama, S itu adalah social factor. Jadi, apa saja yang mempengaruhi customer persepsi yang ditentukan oleh penggunaan internet dari aktivitas tertentu. Jadi kalau misalnya kalian bikin nih, bikin tentang coffee shop misalnya gitu ya, atau tentang bisnis yang lain. Contohnya jangan coffee shop deh, mungkin lebih ke perusahaan biar kalian bisa lebih mikir lagi. Misalnya kita ngomongin hotel, misalnya gitu ya, hotel. Nah, sosial faktor yang mempengaruhi hotel itu apa? Termasuk di dalamnya bagaimana cara dia mempengaruhi si pendapat customer dari itu. Nah, di dalam faktor ini ada yang namanya sosial. Jadi nanti Miss akan kasih contoh bagaimana cara membuat SLAP faktor. Ini kita belajar pengertiannya dulu aja ya. Nah, yang kedua itu ada yang namanya legal dan ethical faktor. Nah, ini merupakan metode yang mana bagaimana cara produk itu bisa dipromosikan secara online, misalnya kayak gitu. Terus di dalamnya ada lingkungan perusahaan, di dalamnya ada lingkungan sosial, bagaimana individu bertindak terhadap privasi. Nah, terus ada yang namanya ekonomi faktor. E-nya ekonomi faktor, itu merupakan variasi dari ekonomi performance di tiap negara. Kalian harus bandingin, mungkin kira-kira kalau di hotel tiap negara A, B, C itu biasanya setiap negara itu pasti punya hotel, bukan biasanya sih. Tapi memang ada hotel di tiap negara. Nah, kalau kita melihat ekonomi faktor, kita tidak hanya melihat hotel-hotel yang ada di Indonesia aja, tapi kita melihat lagi di luar negeri misalnya ada perbedaan apa sih dengan hotel yang ada di Indonesia. Nah, kalian analisis lagi perbedaannya itu seperti apa. Nah, yang selanjutnya ada yang namanya political factor, politik. Nah, ini berpengaruh terhadap lingkungan sekitar kita, tapi berbau politik. Jadi mungkin di dalamnya ada aturan perundang-undangan, ada aturan-aturan atau ketentuan-ketentuan yang wajib dipatuhi oleh si penyedia usaha atau si orang-orang yang menjalankan usaha itu. Nah, yang terus T-nya itu ada teknologi. Nah, teknologi, perubahan teknologi yang ditawarkan apa sih kira-kira untuk membuat suatu kesempatan bisnis baru. Di dalamnya misalnya ada produk yang bisa dipasarkan melalui teknologi, misalnya seperti itu. Nah, sebentar. Nah, ini bisa jadi perbandingan kalian. Kalau macro environment itu berbicara tentang SLAP ini, ada sosial, legal, ethical, taxation, ekonomi, political, technological, kompetitif. Ini lingkungan di luar perusahaan. Kalau mikro, itu di dalam digital marketplace, ada organisasi, ada customer, ada supplier, ada kompetitor, ada intermediaries, ada public at large, misalnya seperti itu. Nah, sekarang kita melihat tentang sosial faktor. S yang pertama itu SLAP. Nah, apa sih sosial faktor itu? Nah, di dalam sosial faktor ini, kalian bisa menganalisis beberapa hal. Contoh,
di setiap negara itu kita punya yang namanya perbedaan attitude dan cara pandang. Kalau budaya timur itu mungkin orangnya cenderung lebih misalnya lebih kalem, lebih sopan, lebih memperhatikan tata krama. Tapi kalau misalnya mungkin di budaya barat orang-orangnya agak lebih apa ya bisa dibilang ya agak lebih frontal mungkin tata keramanya masih nggak seperti orang kita. Mungkin mereka juga nggak gitu ramah seperti orang Indonesia misalnya seperti itu. Nah di dalam yang sosial faktor itu ada yang namanya culture. Nah ini salah satu hal yang harus kalian analisis itu yang pertama itu culture. Jadi bagaimana budaya di perusahaan itu, terus bagaimana apakah ada perbedaan seperti ketika perbedaan umur atau gender, terus apakah ada perbedaan sosial lifestyle, terus apakah ada perbedaan struktur domestik, bagaimana terkait dengan mungkin wealth-nya, terus religionnya. Oke, sebentar ya, Miss ini dulu. Tinggal sebentar ada urusan sebentar cuma
Oke, sorry. Sekarang miss kembali. Sip, kita lanjut lagi ya. Udah keganti belum slide-nya? Social factor? Miss, udah miss. Udah miss. Nah, sekarang kita masuk ke faktor yang ketiga, yaitu tentang legal and technical factor. Apa sih legal and technical? Yang set dulu deh, ada yang mau nanya nggak tentang S sosial ini? Jadi ketika diimplementasikan ke paper kalian, kalian harus analisis kira-kira culture-nya seperti apa. Misalnya di sekitar lingkungan itu atau di Indonesia gimana. Terus kira-kira ini aja sih kalau mau gampang, ini aja yang kalian analisis dari slide itu. Tapi bukan dalam bentuk poin-poin ya, tapi diceritakan misalnya culture di negara ini begini-begini. Orang itu kalau di Indonesia tuh suka ngopi misalnya gitu. Atau orang Indonesia tuh suka makan atau gimana. Nah, itu kalian ceritakan. Ada yang mau bertanya tentang social factor? Kalau nggak ada, misalnya udah ngerti nih. Pahamkah? Paham nih. Oke, paham. Baiklah, berarti kita pindah ke L. L itu berbicara tentang legal and technical factor. Nah, apa sih yang bisa dianalisis dari legal factor? Nah, L legal ini yang harus kalian analisis kurang lebih ya. Ini boleh semuanya atau boleh pilih beberapa. Jadi kayak contoh yang pertama itu kalian harus melihat bagaimana proteksi data atau ketentuan hukum dari privacy yang ada di Indonesia khususnya. Karena kita kan di Indonesia nih atau di sekitaran coffee shop itu. Apakah ada disability atau diskriminasi hukumnya? Atau terus yang ketiga kira-kira tentang brand trademark protectionnya seperti apa? Terus kekayaan intelektualnya seperti apa? Terus hukumnya seperti apa? Terus ada kalau kalian jualan online misalnya, apakah ada peraturan terkait tentang online advertising? Jadi ini lebih ke hukum-hukum atau peraturan-peraturan yang terkait dengan perusahaan F&B yang kalian buat ini. Jadi kayak misalnya contoh ya, ambil salah satu online advertising law. Kalau kalian menjual barang misalnya secara online, kalian mau iklankan itu secara online. Apakah ada peraturan terkait tentang penjualan secara online ini dengan mengiklankan itu peraturannya seperti apa? Gitu. Ada pertanyaan sejauh ini tentang legal? Miss, saya mau tanya. Kalau misalnya hukum di Indonesia pasti berpasal kan? Nah, maksudnya apa kita harus nyantumin pasalnya atau gimana? Maaf, tadi bergetar suaranya, ada getaran headphone. Apa, sorry, bisa diulang lagi? Hukum di Indonesia kan berpasal. Apa pasalnya harus kita cantumin atau nggak perlu? Sebenarnya sih kalau kalian mau detail, mau lengkap itu dicantumin nggak apa-apa. Tapi Miss juga nggak nuntut kalian harus baca detail. Atau kalau misalnya kalian tahu ada spesifik terkait tentang hukum, itu nggak apa-apa. Tapi yang terkait ya, jangan semuanya kalian masukin. Karena nggak akan berpengaruh. Jadi intinya kalau kalian mau membaca tentang hukum ini contohnya tentang hukum perdagangan aja. Nah, apa poin-poin yang terkait tentang perdagangan itu yang bisa dikaitkan dengan perusahaan F&B yang kalian buat. Jadi hanya mungkin satu atau dua pasal atau berapa pasal, nggak usah semuanya dimasukin gitu. Oke, makasih Miss. Iya. Ada lagi pertanyaan? Oh, berarti nggak semuanya dimasukin ya Miss, poin-poinnya ya Miss? Enggak. Jadi hanya yang terkait saja dengan itu kalian, tentang hukuman kalian. Makasih Miss. Iya. Ini saya mau tanya. Boleh? Kalau misalnya soal produknya yang sudah BPOM itu masuk legal bukan ya? Sorry, gimana tadi BPOM? Jadi misalnya produknya udah terdaftar BPOM gitu, jadi itu masuk ke dalam poin legal atau enggak ya?
Oh iya, itu masuk dong. Jadi kalian ini kan tulis lagi tuh kalau produk kalian sudah ter apa namanya? Sudah termasuk BPOM kan, sudah didaftarkan. Berarti kan resmi tuh. Nah, hukumnya apa yang terkait dengan BPOM ini? Nah, itu aja yang diangkat gitu. Oke, Miss. Oke. Ada lagi pertanyaan? Apa udah paham berarti ya tentang legal? Boleh satu dua orang merespon mungkin. Jadi Miss bingung nih, kalian ngerti atau enggak nih? Udah, Miss. Oke, thank you. Berarti kita lanjut. Nah, faktor yang selanjutnya itu tentang ekonomik. Itu economic factor. Nah, di dalam ekonomi faktor ini itu ada beberapa kondisi yang dengan related dengan elemen atau ekonomi dan kondisi yang di dalamnya, termasuk ada market growth, ada inflasi rate, interest rate, monetary physical, foreign exchange rate. Jadi di dalam sini kalian harus membahas tentang bagaimana kira-kira pertumbuhan ekonomi dari bisnis yang kalian buat. Jadi misalnya kalian bisa masukin tentang kira-kira berapa tahun lagi misalnya perusahaan ini misalnya maju, kan kalian intinya baru mau mendirikan perusahaan kan, kalian bisa analisis pasarnya. Ini pasarnya ini sekarang sedang naik nih, contohnya sekarang kopi itu sedang sangat naik daun gitu. Nah, kalian analisis lagi kira-kira perkembangannya nanti ke depannya akan seperti apa, terus gimana terkait dengan karyawannya. Contohnya bisa kalian juga masukin tentang gaji karyawannya seperti apa, terus cara kalian memanagenya seperti apa hingga nanti menghasilkan keuntungan. Terus kalian bisa juga hitung kira-kira kalau sekarang harga bahan pangannya, kalian perlu supplier misalnya satu kopi itu satu cup itu berapa gelas misalnya, harganya ya satu gelas itu berapa, kalian bisa hitung kira-kira inflasinya nanti akan seperti apa, apakah ada nanti kenaikan harga ketika harga barangnya itu naik. Terus terkait juga tentang foreign exchange rates, jadi transaksi jual beli misalnya kalau kalian ngambil suppliernya dari luar negeri misalnya gitu, akan ada ini nih harganya ngikutin dolar kan, rate khusus misalnya gitu. Apakah itu nanti kalau harganya melambung tinggi, apakah itu akan berpengaruh terhadap bisnis kalian dan keuntungan kalian, seperti itu. Oke, ada pertanyaan sejauh ini? Jelas, Miss. Oke, jelas ya. Yang lain nggak ada pertanyaan? Nggak ada ya? Oke, lanjut ya. Kita lanjut selanjutnya. Yang selanjutnya adalah political factor. SLEP. Sekarang P, political factor. Nah, political factor ini apa sih yang dibahas? Political factor itu setiap organisasi perlu yang namanya menselaraskan dengan kondisi situasi politik di dalam negara tertentu yang relatif dengan negara itu sendiri. Nah, terkait political factor itu pertama kita menganalisis misalnya tentang lingkungan sekitar sini. Apakah ada peraturan tertentu misalnya yang membatasi organisasi itu? Contoh misalnya perusahaan F&B itu harus menerapkan misalnya pajak ketika kita makan itu, ketika kita beli barang misalnya ya, misalnya kita makan di mall atau di mana, itu kan ada include pajak nih, misalnya 21% atau 15%. Nah, mungkin kalian bisa masukin aturan tentang terkait itu. Ketika kalian misalnya tentukan nih harga makanan dan minuman kalian itu plus PPN misalnya 10%. Nah, kenapa kalian menentukan bahwa itu harus ada PPN-nya? Kenapa PPN-nya harus 10%? Kenapa nggak 20%, nggak 15%? Nah, kalian kasih pertimbangan di situ tuh. Terus atau terkait tentang internet governance. Misalnya kalau kalian menjual barangnya itu secara online, contoh kan beberapa aplikasi, kayak contoh aja kita ambil Kopi Kenangan misalnya gitu ya. Itu kan dia punya aplikasi tersendiri tuh.
menggunakan internet, terus kita bisa download, kita bisa order dari aplikasi yang udah kita download di handphone itu. Nah, terkait aturan itu, apakah ada peraturan khusus yang mengatur tentang jual beli secara online ini di negara Indonesia? Apakah itu diperbolehkan, atau jika diperbolehkan, kenapa sih kalian mau menerapkan itu? Terus terkait aturan-aturan di dalam perdagangan, nah itu bisa juga diterapkan di situ. Terus ini akan mirip dengan faktor ekonomi, akan mirip sih, tapi nggak semuanya ya. Kalau ekonomi kan kita nggak membahas tentang pajak dan segala macam, itu hanya ke peraturannya seperti apa. Nah, kalau secara lebih detail lagi, itu akan dibahas di political factor ini. Ada bayangan atau masih kurang ngerti? Ada pertanyaan? Halo, 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 apakah paham? Halo, sudah ya, lanjut ya. Oke, kita lanjut. Nah, kita lanjut ke yang terakhir tentang faktor teknologi. Nah, halo, suaranya jelas nggak? Jelas sih. Oke, sekarang teknologi faktor. Teknologi faktor ini apa yang harus kalian analisis? Nah, teknologi faktor ini yang harus kalian analisis adalah teknologi baru yang di dalamnya itu ada bagaimana teknologi itu bisa merubah bisnis dan orang-orang yang dalam melakukan sesuatu. Terus bagaimana cara kita mengkoneksikan antara pembelian produk dan layanan. Nah, Miss kasih contoh, tadi udah dikasih contoh kan. Misalnya nih ya, di dalam perusahaan kalian itu kalian mau menerapkan, saya mau jualan misalnya di marketplace. Sekarang ada juga kan, contoh RNB yang baru buka di Emporium Pluit, tahu? Tahu, Miss. Tahu, berarti pernah beli ya, at least pernah beli atau pernah dengar lah. Nah, dia kan jualan juga di Tokopedia tuh. Jadi ada official account-nya yang atas nama RNB itu, minuman. Nah, kira-kira itu tuh termasuk di dalam salah satu faktor teknologi. Kenapa faktor teknologi? Nah, dia memperdagangkan produknya secara online lewat marketplace. Jadi itu salah satu improvement yang dia lakukan di dalam bidang teknologi. Starbucks punya aplikasi Starbucks misalnya gitu ya di handphone, tapi aplikasinya itu hanya untuk membaca poin, terus habis itu lihat Starbucks itu ada di lokasinya di mana. Itu salah satu penerapan teknologi yang bisa dilakukan untuk merubah bisnis di dalam bidang F&B. Atau contoh minuman Suzu ya bacanya, Suzu. Nah, itu kita bisa kita bisa order dari aplikasi, kemudian itu bisa terdeliver ke rumah kita tanpa melewati, kita harus ke store. Nah, itu salah satu perubahan pengaruhi bisnis saat ini yang kita diterapkan. Nah, kalian tinggal analisis lagi. Kira-kira ketika ada teknologi, apa yang bisa diimprovement dari bisnis kalian itu? Kalian kalau mau menerapin teknologi apa sih yang mau kalian pakai? Mungkin kalian bisa bikin teknologi yang baru atau seperti apa gitu yang memudahkan hingga bisnisnya itu melakukan improvement lagi dan itu menghasilkan revenue bagi perusahaan. Gitu. Ada pertanyaan nggak? Jadi lebih teknologi apa yang akan kalian terapkan di dalam bisnis yang kalian buat? Penerapannya seperti apa? Gitu. Ada pertanyaan? Berarti yang kayak tadi Miss bilang yang di Emporium itu dia karena dia pakai Tokopedia juga, jadi dia pakai teknologi juga gitu.
Suaranya kurang jelas, putus-putus. Bisa diulangi lagi nggak? Maaf, maaf. Berarti kalau misalnya kan yang kayak yang di Emporium tadi Sorry, kan itu agak berdengung loh. Kenapa? Mic kamu problem atau gimana? Soalnya yang lain gimana? Bisa dengar jelas nggak? Putus, Miss. Putus-putus kan ya? Coba Iya. tadi siapa nggak yang bisa nanya? diketik aja. Boleh Soalnya di sinyal chat, di sini agak jelek gitu. boleh di chat aja nggak? Masih berdengung. Yaudah deh Miss, saya chat deh. Iya, chat ya, nggak apa-apa ya. Soalnya masih berdengung nih. Iya, nggak apa-apa. Oke. Nanti misalkan jawab di terakhir. Ada lagi pertanyaan? Miss, kalau misalnya kayak perusahaan yang bikin tempat makan kayak Fiesta yang food stick gitu, mereka kan punya yang frozen sticknya juga kan, di kayak di Shopee, di Tokped. Apa itu bisa jadi salah satu contoh buat faktor teknologi? Oh, boleh. Intinya penerapan teknologi apa yang dilakukan oleh perusahaan dalam mengimplementasikan bisnisnya. Jadi kan itu kalau misalnya biasa dia kan jual manual tuh ketemu customer. Nah, mungkin di tengah-tengah sekarang masa pandemi ataupun improvement yang akan dia kerjakan, dia menggunakan marketplace. Nah, di dalam menerapkan itu bisa. Jadi itu salah satu improvement atau teknologi terbaru yang bisa dia gunakan untuk kemajuan bisnisnya gitu. Bagaimana dia merubah dengan pendapat teknologi itu merubah pola bisnis dari yang mungkin offline, hanya offline aja, tapi sekarang bisa di online kan. Atau teknologi apa yang bisa kalian pikirkan mungkin kalian mikirnya jauh lebih besar dari itu, bisa juga. Karena kan lebih apa ya, lebih kreatif lah. Misalnya rasa kalian lebih kreatif sih dalam menerapkan hal ini. Ada lagi pertanyaan? Kalau misalnya kita kayak bikin blog sendiri gitu, kita bisa nggak sih, Miss? Maksudnya kayak kayak McD kan juga punya blog sendiri, punya aplikasi sendiri. Kita kalau misalnya kalau kayak gitu juga bisa. Boleh. Itu salah satu improvement teknologi ya. McD kan sekarang bisa itu ya, deliver from home dari aplikasi dia kan. Ya sekarang juga udah banyak sih ya makanan atau minuman yang F&B produk itu yang menerapkan dia nggak mau pakai platform lain. Misalnya dia mau kembangkan platform sendiri, entah itu websitenya, entah itu aplikasi Android, iOS. Nah itu kan salah satu improvement yang bisa dia lakukan di bidang teknologi untuk menambah kemajuan bisnisnya gitu. Karena mengingat sekarang teknologi itu kan sangat berkembang pesat ya, sangat maju, sangat dibutuhkan lah untuk saat-saat ini. Nah itu salah satu improvement yang dia lakukan gitu. Terima kasih, Miss. Iya, ada lagi pertanyaan? Nggak ada? Miss, itu perbedaan legal sama political itu apa ya? Kalau political itu lebih ke pajak ya, kalau legal itu ke peraturan. Betul. Legal itu lebih ke peraturan. Nah ini nih, tentang regulasi peraturan-peraturan yang terkait bisnis. Tapi kalau ke political, ini lebih ke, mana sih? Politikalnya lebih membahas tentang aturan di negara itu, ketentuan-ketentuannya apa, tentang pajaknya seperti apa, terus peraturan tentang jual internet. Tapi kalau ini makanya tadi Miss bilang yang tentang legal ini dan politik ini agak mirip-mirip, tapi ya bisa dibilang serupa tapi tak sama lah gitu. Kalau mau gampangnya ini bahas tentang ekonomi lagi, tentang peraturannya. Kalau mau yang politik ini bahas tentang tax law-nya seperti apa gitu-gitu. Oke, ada lagi pertanyaan? Nah, bonus nih satu. Ini di luar SLAP sih, ada yang namanya cultural factor. Jadi di luar SLAP factor ada satu lagi yang namanya culture. Jadi menganalisis budaya yang ada di perusahaan itu. Nah, ini kalian bisa masukkan ke ini bab 1 yang ini nih, gambaran besar bisnis perusahaan. Ini bisa masuk tentang culture. Nah, yang culture ini membahas tentang sosial dan culture dampak dari penggunaan internet atau e-commerce di dalam penerapan bisnis itu.
Jadi sebagai contoh, kalau kalau kalian bikin tentang ini nih, sebagai contohnya blockbuster bisnis model, itu dia bekerja sekarang, karena sekarang ini kayaknya beberapa kalian mungkin langganan Netflix juga kali ya. Nah, kalau dulu orang nonton film harus misalnya ke bioskop, dia harus pergi ke mana-mana gitu ya, atau download dari YouTube, streaming segala macam. Nah, sekarang ada namanya satu platform yaitu Netflix. Nah, kalian bisa nonton ongoing, jadi serial hari ini misalnya yang tiap minggu akan tayang, itu kalian bisa tonton di salah satu platform itu. Nah, ini kenapa orang menerapkan bahwa kenapa harus mengembangkan aplikasi Netflix misalnya gitu ya. Mungkin di tengah-tengah sekarang orang jadi males keluar rumah, orang lebih senang di rumah karena waktu dan mobilitas di Jakarta itu orang rata-rata sibuk. Kalian pikirkan sebelum pandemi Jakarta itu merupakan salah satu kota yang paling macet, nomor pertama mungkin ya, paling macet di Indonesia, karena mobilitas orang-orang sangat padat. Terus orang-orang pada kerja di jalan itu, pulang pergi mungkin dia bisa menghabiskan waktu 4 jam misalnya di jalan gitu ya. Kalau kecuali weekend, orang-orang itu nggak akan bisa keluar kemana-mana, pulang kerja udah capek, udah males, besoknya kerja lagi. Tapi di satu sisi lain, orang-orang itu perlu yang namanya hiburan, betul nggak? Stres juga kan, kerja mulu. Nah, perlu hiburan. Mungkin untuk menjangkau orang-orang yang seperti ini, yang butuh hiburan, apalagi mereka yang suka nonton, ya udahlah dibuatlah satu platform yang namanya Netflix untuk nonton. Jadi bisa diakses di mobile handphone, bisa di laptop, atau kalau misalnya lagi macet misalnya, macetnya berjam-jam lagi bisa di jalan, bisa di running di handphone, tinggal nonton kayak gitu. Nah, itu salah satu culture faktor, karena mengingat orang-orang yang sibuk, orang-orang yang macet, atau yang kota yang sangat sibuk seperti ini, kenapa itu salah satu menjadi hal yang penting di dalam penerapannya itu. Ini sih kalian nggak wajib tambahkan, kalau kalian mau tambahkan juga nggak apa-apa, tapi kalau mau tambahkan, ditambahkannya di gambaran besar aja mengenai bisnis perusahaan. Jadi kalian pertama ya kasih nama perusahaannya apa, terus kalian ceritakan angan-angan atau apapun yang kalian mau tambahkan di dalam perusahaan itu. Terus perusahaannya mau kemana, lebih bagus lagi kalian tambahkan visi misi, ada struktur organisasinya, ada tentang role-nya, jadi uraian jabatannya seperti apa. Nah, itu kalian bisa masukkan ke situ semuanya. Kalian bisa menceritakan kalau kalian punya perusahaan, kalian mau bikin bisnis, kalian mau bikin seperti apa sih perusahaan kalian ini. Jadi usahakan bikin sebaik mungkin, sebagus mungkin, karena jangan setengah-setengah bikinnya, jangan nggak niat gitu bikinnya. Jadi bikin sebagus mungkin ya. Nilai yang baik itu pasti akan dihasilkan dari pekerjaan kalian yang baik juga. Gak mungkin kalau kalian kerja sama orang nih ya, kalian kerjanya asal-asalan gitu, dikasih PR ini, dikasih tugas ini, kalian kerjanya setengah-setengah gitu, terus kerjanya gak benar lagi. Mana mungkin atasan kalian mau kasih nilai bagus ketika kalian penilaian misalnya gitu. Nah, jadi usaha itu tidak akan mengkhianati hasil. Nah, ibaratnya seperti itu. Jadi kerjakan sebaik mungkin. Kalau nilainya bagus ya berarti memang paper kalian bagus dan berkualitas. Tapi kalau misalnya nilainya jelek, ya berarti kalian kerjanya asal-asalan. Seperti itu. Oke ya. Gak mau kan ketemu saya lagi di mata kuliah e-business lagi semester depan? Artinya, Miss. iya, artinya kalau ketemu lagi di e-business semester depan berarti kalian gak lulus kan? Jangan begitu ya. Oke deh. 1 menit lagi nih sebelum kita selesai, ada yang mau bertanya lagi gak? Kalau nggak ada yang nanya, Miss anggap nih paham nih. Jadi kalian bisa udah dapat tentang SWOT, kalian udah dapat tentang SLAP, dan nanti mungkin 2 minggu ke depan lagi pas FitCon, Miss jelasin tentang 7 keuntungan kompetitif tadi, 7 ancaman. Gimana? Miss, itu di chat masih ada pertanyaan dari teman-teman yang Oh iya betul, ada di chat ya. Aduh maaf lupa kita. Oke, Miss endingkan ini ya di chat. Waduh, kita lihat dari pertama, ancaman kompetitif tadi udah jelaskin kan. Saya rusak, mendirikan perusahaan saya ada yang misalnya. Oh ini tadi dijawab ya Meta. Tadi boleh
boleh food court atau boleh tadi dengan konsep yang sama ya, kalau kafe food court, atau kalau mau digabung tapi namanya sama gitu. Kalau Madeline nanya slotnya dalam bentuk tabel atau per poin. Baiknya itu kalian bikin dalam bentuk tabel dulu sesuai dengan aplikasi sesuai dengan set PPT itu. Nanti di bawahnya kalian baru ceritakan per poin dari penjelasan itu. Jadi semua basisnya global ya, Miss. Johansson maksudnya basis apanya nih yang global? Ini Miss masih belum paham. Kamu ketik lagi ya. Oke, maaf Bu, saya baru join karena ada kendala. Oh iya, oke. Johansson pakai bahasa Inggrisnya kurang nangkap. Untung aja bisa saya kalau nggak ngerti semua. Oke, thank you. Berarti lumayan ngerti ya. Oke. Berarti kalau yang di Emporium tadi karena menggunakan Tokopedia bisa berarti kalau menggunakan Tokopedia sebagai sarana penjualan, berarti usaha tersebut menggunakan teknologi faktor ya? Betul. Dimana ketika dia menggunakan teknologi, itu termasuk teknologi faktor. Kevianus untuk masuk teknik promosi. Enggak, kalau teknologi itu lebih ke penerapan teknologi, bukan ke teknik promosi. Kalau teknik promosi berarti itu beda lagi tuh. Kalau teknik promosi kalian bisa masukkan ke gambaran perusahaannya, bagaimana memasarkan produknya, seperti itu. Miss mau tanya, dari pembahasan yang Miss jelaskan, tiap-tiap poinnya harus dipakai. Oh yang itu ya? Enggak juga sih. Jadi kalian cari aja yang related dengan bisnis kalian, tentang yang kalian akan mau bahas. Jadi nggak harus semua poin. Tapi poin slide-nya harus ya, S-nya apa, L-nya apa, itu harus ada masing-masing tuh. Semuanya harus ada lengkap slide-nya. Tapi di dalam poin misalnya S-nya sosial, itu beberapa poin nggak apa-apa. Tapi yang penting harus wajib ada yang itu aja. Yang poin-poin slide-nya itu harus lengkap. Pakai logo. Kalau kamu mau desain logo, bagus juga. Tapi ada yang bisa desain nggak di sini? Boleh kalau mau pakai logo. Kalau kalian sudah punya visi dan misi tentang logonya, mau tambahin filosofi di logonya juga nggak apa-apa. Karena kalian udah dapat gambaran tentang itu, nggak apa-apa. Bisnis Canvas model. Kamu nggak hadir ya pertemuan minggu lalu. Bisnis Canvas kan udah dijelasin 2 minggu lalu yang Fitcon. Ini mungkin nanti kita jelasin mungkin di next lagi ya, karena ini waktu terbatas. Padahal minggu lalu udah Miss jelasin loh, mungkin kamu joinnya telat atau apa. Kalau misalnya 2 minggu lagi kelamaan, kamu bisa tanya teman kamu yang mendengarkan dari pertama sampai akhir, yang mengerti gitu ya. Oke, kita mau akhiri dulu sampai di sini. Ada pertanyaan lagi terakhir? Nggak ada, Miss. Oke, thank you ya. Sampai bertemu 2 minggu lagi. Kalau ada pertanyaan lagi boleh di list dulu, nanti 2 minggu lagi terkait UTS-nya kita bahas lagi. Oke, thank you semuanya. Stay safe semua.